pacarnya itu ya. Nah itu gimana? Maksudnya apakah mbaknya akan jadi mualaf atau gimana? Karena saya udah memantapkan diri dulu mau menjadi mualaf untuk di jalan, dan saya berusaha juga untuk ke depannya itu mau jadi mau dibimbing sama dia itu. Nah, terus setelah itu mbaknya punya pacar lagi? Punya pacar lagi. Pacarnya Muslim lagi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Dingin. Oh, ada AC. Assalamualaikum. Iya kak. Kakak lagi apa? Iya di sini hujan terus kak. Kalau di sana gimana? Oh sama ya. Iya. Iya pastilah kak. Udah sih tadi udah makan tadi. Tadi siang tadi. Iya. Iya pasti. Kakak sibuk. Iya. Ya gimana kan kakak jauh, kakak di Malaysia kan jauh tempatnya. Ingin sih ke sana, tapi kan jauh sekali. Ya nantilah kalau ada rezeki nanti adik ke sana nanti ke Malaysia. Iya kak. Oh. Ya udah kalau kakak mau istirahat aja dulu. Iya. Ini adik mau selawatan dulu. Iya kak. Iya. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad
Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatul khadarat jahid fi sabilillah, alaikal hubbatul khadarat jahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammihum minaz-zambi wa ghafaru dhunuballah, wasammihum minaz-zambi wa ghafaru dhunuballah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Emang kenapa gitu? Boleh, Mak? Saya dengar salawatannya abang tadi. Saya ikut salawatan saya. Maksudnya gimana? Saya dulu pernah pacaran beda agama. Ya terus? Saya teringat aja sama abang saya. Ya gitu. Ya terus kenapa kok Mbak mau gabung duduk di sini gitu? Emang kenapa gitu? Karena merasa tenang, terus saya keinget aja mantan saya juga pernah. Atau kita duduk di depan aja lebih enak kayaknya. Ya? Gak apa-apa nih, nah, duduk di sini. Ya terus? Gimana? Coba ceritakan coba. Dulu saya pernah pacaran 8 tahun. Beda agama. Tapi saya kendala restu. Emang maaf ya sebelumnya, kalau mbaknya emang agamanya Hindu. Oh, mbaknya Hindu, terus yang cowoknya Muslim. Nah, terus tapi nggak dapat restu gitu.
akhirnya bisa segitu lamanya udah pacaran gitu ya, udah banyak kenangan kayak gitu ya. Terus sekarang lost kontak atau gimana sama? Iya, sudah lost kontak karena sudah lama. Terus kita mutusin buat masing-masing dulu. Oh gitu. Tapi sering setiap sekarang, maksudnya setiap saat itu pernah sering kontak gitu? Dia dulu pernah kontak saya lagi setelah saya punya pacar lagi, tapi sih nggak bisa lagi sama dia karena Jadi sudah sama yang lain. sama yang lain. Tapi kalau yang dulu sudah sampai mau gimana? Sudah mau nikah gitu ya. Sementara yang dia kan kalau banyak kan nggak dapat restu ya dari orang tua ya. Iya. Terus yang cowoknya dapat restu juga dari orang tuanya. Sebenarnya ibu bapaknya mau menerima saya, tapi kendalanya di orang tua saya. Oh gitu. Terus mbaknya tapi kan katanya nggak dapat restu dari orang tua, tapi mau nikah sama pacarnya itu ya. Nah itu gimana? Maksudnya apakah mbaknya akan jadi mualaf atau gimana? Karena saya udah memantapkan diri dulu, mau menjadi mualaf untuk di jalan, dan saya berusaha juga untuk ke depannya itu mau jadi mau dibimbing sama dia gitu. Oh gitu. Nah, terus setelah itu mbaknya punya pacar lagi? Punya pacar lagi. Pacarnya Muslim lagi. Terus gimana? Sampai berapa lama itu? Ini baru sih 2 bulan. 2 bulan, tapi nggak dapat restu juga. Terus sekarang pisah. Aduh, Kasihan ya. Jadi berapa sedihnya ya. Kalau udah padahal ya, tapi maaf mbak ya, menurut pandangan saya pribadi ya alhamdulillah kalau mbaknya mau nikah sama orang muslim ya, dan mbaknya mau jadi mualaf ya memang sih bagus, mungkin itu juga merupakan suatu hidayah gitu ya dari Tuhan, dari Allah itu. Dan tapi kenapa orang tuanya nggak ngerestui gitu, atau apakah orang tua mbaknya nggak mau lihat mbaknya masuk muslim atau gimana gitu? iya, kalau orang tua saya itu kontrak sebenarnya taat, tapi saya sendiri itu kayak bentrok gitu sama diri saya sendiri. Oh gitu, ya, karena mungkin karena cinta juga gitu ya. Masalahnya begini sih mbak, kalau di Islam itu kan nggak ada paksaan ya, orang itu mau masuk jadi muslim itu nggak ada paksaan, dan juga harus tulus ikhlas karena Allah itu dari hati, jadi nggak boleh dipaksa, nggak boleh, dan juga nggak boleh karena cinta gitu. Islam itu harus kita benar-benar masuk Islam secara seutuhnya gitu, dalam artian dengan ikhlas, tidak ada embel-embel yang lain lah kayak gitu kan. Tapi Islam itu ya maaf ya, ini menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim itu bahwa Islam itu memang agama yang diridhoi ya, artinya bahwa Islam itu adalah kebenaran ya, jadi makanya kenapa Islam itu dikatakan agama kebenaran. Barang siapa yang masuk ke Islam jadi mu'allaf, itu bahkan dosa-dosanya dari sejak dulu itu terhapuskan. Jadi dia jadi orang yang kembali ke fitrahnya, jadi orang yang suci lagi, dan dosa-dosa yang pernah diperbuat itu akan dihapuskan. Makanya Islam itu adalah kebenaran gitu kan. Karena di Islam itu kan ada yang kita yakini juga, itu ada Nabi kita lah, Nabi Muhammad itu ada. Apabila kita selalu membaca shalawat pada Nabi Muhammad, kita akan mendapat syafaatnya. Syafaat itu artinya bahwa kita akan mendapatkan pertolongan. Syafaat itu karena siapapun manusia terciptakan ke bumi ini tidak pernah akan tidak melakukan suatu kesalahan, dan mungkin nanti kesalahan itu akan
kita akan mendapat pertolongan biar kita tidak mendapatkan siksaan di akhirat nanti kayak gitu. Makanya kita disuruh berbanyak membaca sholawat dalam Islam. Tapi nggak tahu sih menurut keyakinan mbaknya, kalau seandainya nih mbak, maaf ya, kalau suatu saat nanti mbaknya nanti ketemu lagi cowok muslim, ini udah dua kali ya, mudah-mudahan nanti ketiganya ya. Nah, ketiganya nanti mungkin ketemu lagi cowok yang muslim, terus apakah mbaknya benar-benar mau masuk Islam? Apakah nanti tidak akan ini sama orang tua kan gitu? Sebenarnya sulitnya di orang tua sih. Bang, kalau saya sendiri kan saya mikirnya saya udah besar gitu. Udah cukup umur 17 tahun ya, udah bisa mikir mana yang benar mana yang baik. Sebenarnya menurut saya semua agama itu baik. Nah, gimana tergantung kitanya yang ngejalaninnya sebenarnya. Tapi saya mungkin belum takdirnya aja dapat cowok yang bisa membimbing saya. Ya mudah-mudahan ya nanti ya mungkin saya juga nggak bisa bantu mbaknya seperti apa, tapi ya saya mungkin bisa cuma ngedoain mbaknya mudah nanti mendapatkan seorang lelaki yang benar-benar yang bisa membimbing mbaknya, terutama nanti mungkin lelaki muslim ya, karena itulah nanti akan bisa membimbing mbaknya untuk sampai ke surganya Allah itu. Karena memang di dalam agama itu tidak ada yang kita tidak pernah diajarkan yang salah gitu ya, pasti akan diajarkan yang baik-baik gitu kan. Tapi yang perbedaannya itu bahwa Islam itu adalah bagaimana kita menyembah Tuhan kita gitu, bagaimana cara kita menyembah Tuhannya, dan juga kita diajarkan untuk sampai mengenal Tuhan kita. Jadi bukan kita menyembah Tuhan itu dengan kita mungkin menyembah dengan sesuatu ya kan, entah ada yang menyembah matahari, menyembah berhala atau apa kayak gitu kan, seperti itu gitu kan. Tapi di Islam itu benar-benar kita menyembah Tuhan itu yang Maha Ciptanya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu ya, dan dialah yang harus kita sembah gitu ya, itu yang kita pelajari gitu. Ya. Terus sekarang saya jadi ikut gimana ya, merasakan ya betapa sedihnya ya 2 kali putus gitu ya, padahal udah niatnya udah baik ya untuk masuk ke jadi mu'alaf gitu ya. Tapi mudah-mudahan mbak ya, yakin pasti mbaknya akan dapat yang lebih baik nanti, karena mungkin ya mungkin kemarin bukan yang terbaik buat mbaknya, tapi yakin bahwa Tuhan nanti akan kirimkan mbaknya lelaki yang terbaik bagi mbaknya. Gak apa-apa nih mbak, saya selawatan lagi. Ya siapa tahu mbaknya bisa terhibur, bisa tenang, bisa melupakan gitu kan mantannya gitu ya. Ya gak apa-apa ya? Gak apa-apa bang, lanjut. Jangan sedih ya. Tapi nggak apa-apa ya, suaranya nih ya agak berat dan ya nggak bagus lah suaranya. Tapi ya saya tuh ya intinya pada dasarnya bahwa kita berniat membaca sholawat itu bahwa karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus kita ikhlas. Ya, dan mudah-mudahan nanti mbaknya juga bisa terhibur dan bisa tenang apabila sedang membaca sholawat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal mustafa zurafatin wa zuwafa wa zikri Inna
الحبيب المصطفى ذو رأفة ووفاء وذكره في الصفات إذا تمادى بالإله wahai Nabi kami rindu izinkanlah untuk bertemu wahai Nabi kami rindu izinkanlah untuk bertemu walau hanya dalam mimpi ku berharap memandangmu walau hanya dalam mimpi ku berharap memandangmu innal habib al-mustafa ذو رأفة ووفاء وذكري في صفات إذا تمادى بالإله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة ووفاء وذكره في صفات إذا تمادى بالإله يا Allah ya Tuhan kami ku bersimpu kepadamu ya Allah ya Tuhan kami ku bersimpu kepadamu terimalah doa ini kabulkanlah harapanku terimalah doa ini kabulkanlah harapanku innal habib al-mustafa ذو رأفة ووفاء وذكره في صفات إذا تمادى بالإله Gimana, Pak?
Makasih Bang ya. Ya sama-sama Mbak ya. Ya mudah-mudahan ya dengan selawat Mbaknya jadi tenang ya. Tapi maaf Mbak ya, ini kan selawat ini kan yang selalu dibaca orang-orang muslim gitu kan. Kalau menurut Mbaknya gimana pendengaran Mbaknya gitu, apakah enak, senang atau gimana gitu? Merdu. Tapi kenapa matanya berkaca-kaca gitu? Iya. Senang aja. Senang dengannya. Jadi kalau nanti Mbaknya mendapatkan hidayah lalu Mbaknya jadi mualaf, apakah Mbaknya mau belajar atau apa gitu, atau selawat kayak gitu? Pastinya mau. Soalnya dulu juga kalau misalnya gak ada teman yang kasidah, suka disuruh dulu. Oh gitu. Maksudnya disuruh apa? Disuruh sama guru ikut aja jadi yang kasidahnya itu. Oh, ikut nyanyinya juga gitu. Oh, jadi ada, jadi hafal gitu. Iya. Apa coba? Ingin dengar, ingin tahu? Sedikit. Ya nggak apa-apa, sedikit nggak. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang, rajin sembahyang, barulah kita rajin sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Suaranya bagus Mbak. Asik ya. Ternyata Mbaknya walaupun ya keyakinan non muslim gitu ya, tapi suka ya belajar kayak gitu ya. Jadi dulu sering mengikuti kesidahan kayak gitu ya. Iya, dulu kalau misalnya temen nggak masuk, guru sering bilang, ikut, soalnya ditahu seneng dengar, duduk diam gitu. Iya. Memang dulu sekolah di mana? Dulu pas SD, SDN Taman Sari di Gunung Sari. Di Gunung Sari. Iya. Jadi ya berarti ya pantas mungkin Mbaknya juga ingin juga masuk jadi mualaf gitu ya, karena setidaknya udah mempelajari tentang Islam juga gitu, udah tahu, udah sering mungkin bergaul ya. Sering bergaul sehari-hari sama orang muslim gitu ya, jadi sering dengerin kasidah atau apa kayak gitu. Ya bagus sih, ya mudah-mudahan lah nanti ke depannya Mbaknya mendapatkan hidayah ya. Ya salut sama Mbaknya ya, terus ya ya kalau memang juga Mbaknya senang nyanyi kayak gitu ya nggak apa-apa ya, karena itu juga jadi dasar ya. Jadi dasarnya nanti Mbaknya. Terus ini Mbaknya kemana nih? Habis ini saya pulang. Tapi ya sekarang gini aja Mbaknya. Mbaknya nggak usah terlalu pikirin lagi karena itu mungkin penjodohnya Mbak. Dan tapi yakin dan berdoalah kepada Tuhan, insya Allah nanti Tuhan akan mengirimkan jodoh buat Mbaknya yang terbaik. Dan yakin dan mudah-mudahan Mbaknya nanti dapat yang muslim dan bisa Mbaknya juga nanti jadi mualaf ya. Terima kasih Bang ya. Udah disolawatin, udah dikasih apa namanya, dikasih wejangan lah. Ya kita sih cuma sharing aja sih Mbak, bukan orang yang bisa atau apa kan gitu, tapi ya sudah sepatutnya kita juga sama-sama ya saling memberikan masukan ya. Ya mudah-mudahan lah ya, sekali lagi saya doakan Mbaknya, mudah-mudahan nanti Mbaknya mendapatkan hidayah ya. Terima kasih Bang ya. Udah Mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Kasih Bang ya. Oke. Kasih. Mari Mbak. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.